bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang selalu baru. Kami sehat menjalani aktivitas kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Timoteus pasalnya yang kedua ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi suatu masalah atau menghadapi orang lain, menjadi orang yang lemah lembut tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, di mana kebanyakan orang akan mudah tersinggung, akan mudah terpancing emosinya ketika menghadapi beberapa situasi dalam hidupnya. Ketika sesuatu tidak pas di hati atau sesuatu tidak sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, kelemah lembutan sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi dalam hidup kita. Kelemah lembutan adalah sikap yang berlawanan dengan sikap kasar yang dilakukan oleh orang-orang yang keras kepala, yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan melukai perasaan orang lain, serta membalas dendam ketika orang lain menyakitinya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetapi seseorang yang lemah lembut tidak akan mudah melakukan pembalasan meski disakiti atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Dan inilah yang menjadi teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saat perjalanan pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus menunjukkan kelemah lembutannya. Meski ia sering ditentang, ditolak, bahkan dihujat, serta ketika Yesus harus menderita dianiaya di kayu salib, Yesus tidak pernah melakukan pembalasan. Sedikit pun tidak terlontar kata-kata kasar atau kata-kata kutuk dari Yesus. Justru yang ia lakukan adalah berdoa untuk mereka. Karena kelemah lembutannya, banyak orang yang bertobat dan mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mudah terpancing emosi? Masihkah kita suka membalas dendam kepada orang yang menyakiti kita, yang menghina dan menghujat kita? Mari kita teladani Yesus dan berjuang agar kita menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang lemah, tetapi justru orang yang lemah lembut adalah orang yang hebat, yang hidup menjadi kesukaan bagi Allah. Meskipun orang menolak, menghujat, menghina, bahkan bertindak tidak adil bagi kita, kita harus bersabar dan tetap mendoakan mereka. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Biar itu menjadi bagian Allah. Bagian kita adalah tetap
melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, ajarilah kami menjadi pribadi yang lemah lembut sama seperti Yesus. Sekalipun kami dihina, dihujat, tetapi tidak membalas dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Amin.